Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Di sini Ibu akan memberikan program layanan yang dimana topik layanan kita itu terkait dengan motivasi belajar. Nah, adapun dari tujuan Ibu memberikan layanan ini yaitu agar anak-anak sekalian mengerti tentang apa itu motivasi belajar dan mengetahui faktor-faktor motivasi belajar serta mengetahui strategi dari motivasi belajar. Nah, di sini Ibu akan memberikan layanan yaitu dalam waktu 45 menit. Nah, ada juga Ibu akan menayangkan PowerPoint yang menyertakan dengan materi-materi yang akan dijelaskan. Nah, sebelum memulai program layanan, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk menerima program layanan yang akan Ibu berikan? Oke, selamat menyimak dari slide PowerPoint. Adapun materi layanan yang akan dijelaskan yaitu mengenai pengertian motivasi belajar. Nah, dari anak-anak sekalian, apakah sudah pernah mendengar apa itu motivasi belajar? Iya, betul sekali, dorongan yang ada dalam diri sendiri. Nah, Ibu akan jelaskan lagi, yaitu motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada peserta didik, pada diri sendiri yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Nah, dari motivasi belajar ini kalian dapat membangun semangat belajar sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar. Nah, untuk motivasi belajar ini pasti ada faktor yang mempengaruhinya kan? Yang dimana yang pertama itu adanya unsur yang mempengaruhi motivasi belajar karena cita-cita dan aspirasi dari anak-anak sekalian dan juga kemampuan dari anak-anak sekalian. Nah, kemampuan di sini kalian selalu menganggap diri kalian itu tidak bisa, padahal kalian itu bisa dengan mencobanya. Nah, di sini gagal bukan berarti hambatan untuk kita memulai segalanya. Adapun juga kecakapan dalam pencapaian, misalnya kondisi kalian dan juga kondisi lingkungan. Nah, di sini dari kondisi bagaimana kalian dapat mengatur atau menyesuaikan diri dari kondisi kalian sendiri. Dari faktor itu ada strategi. Bagaimana strategi kita dalam memotivasi diri kita untuk belajar. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan kita dari belajar. Nah, dari tujuan ini kita dapat memahami tentang kemana kita akan membawa ilmu ini dan juga mengenai tujuan ini kita mampu memahami pembelajaran yang akan kita peroleh. Yang kedua yaitu berikan hadiah-hadiah kecil kepada diri kita. Nah, hadiah kecil ini akan membangkitkan rasa motivasi belajar kita, yaitu terkait tentang bagaimana kita memberikan reward pada diri kita bahwa kita itu bisa dan mampu. Dan juga tidak perlu reward yang besar atau mahal, yang sederhana. Seperti saya telah berhasil melakukan hal ini. Saya mendapatkan pujian dari hal ini, itu termasuk reward. Dan juga adanya saingan atau kompetensi. Di sini perlunya ada saingan karena akan memperbaiki hasil prestasi yang akan dicapai sebelumnya. Nah, ada juga pujian. Pujian masuk pada reward yang tadi Ibu sudah singgung. Di sini seperti memberikan apresiasi, memberikan pujian. Ya, selanjutnya yaitu kita melakukan dorongan.
di mana kita mendirikan strategi tentang bagaimana di mana prestasi yang tertinggal pada diri kita, sehingga kita dalam diri kita membangkitkan semangat tersebut. Selanjutnya, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Belajar yang baik di sini seperti kita mendapatkan motivasi terkait pemahaman-pemahaman baru. Ya, sebelumnya kita melakukan ice breaking ya. Di sini nama ice breaking itu door tembak. Nah, semua anak-anak silakan fokus pada ibu. Nah, jika ibu bilang door, kalian bilang tembak. Nah, jika ibu bilang tembak, kalian bilang door. Terus jika ibu bilang door 2 kali, kalian bilang tembak 2 kali. Di sini agar tujuannya kalian lebih fokus memperhatikan materi dan juga agar kalian lebih konsentrasi lagi dan membangkitkan semangat kalian. Apa keterampilan yang perlu kita kembangkan? Di sini ada keterampilan mengatasi kejenuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jenuh itu berarti bosan dalam suatu kegiatan kita. Kejenuhan itu kondisi emosional ketika kalian ini merasa lelah atau jenuh secara mental maupun fisik karena tuntutan dari akademik. Nah, ini akan menyebabkan rasa kebosanan kalian. Terus faktor dari kalian menyebabkan kejenuhan itu karena adanya kecemasan. Kalian cemas terhadap hal-hal yang negatif. Kalian cemas akan hal yang kalian belum lakukan. Nah, di sini tingkat kecemasan kalian itu perlu dikurangi dengan cara mencari hal-hal yang positif. Yang kedua, kalian perlunya menambah relasi-relasi dan juga melakukan hal-hal yang membuat rasa jenuh yang kalian terima saat pelajaran itu berkurang. Nah, juga kalian menciptakan suasana situasi yang kondusif dengan kalian. Kalian perlu menciptakan suasana yang membuat kalian nyaman, tapi tidak mengganggu dari proses pembelajaran. Karena jika kalian menciptakan suasana yang positif, suasana yang menyenangkan, maka proses pembelajaran itu akan lebih nyaman. Di sini juga kalian diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran. Bukan kalian saja yang memerlukan adanya kejenuhan. Di sini juga kita sebagai guru perlunya juga menciptakan agar tidak jadinya kejenuhan, yang dimana ibu juga sudah berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tenang untuk kalian semua. Itu ada games. Di sini namanya tebak kalimat. Ya, ada yang tak tidak apa itu tebak kalimat. Instruksinya, silahkan kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, setelah kalian bentuk kelompok, setiap perwakilan kelompok itu maju ke depan dan mengambil kertas yang telah ibu tuliskan di kertas tersebut. Terus setiap kelompok setelah mengambil kertas, anggota kelompok yang lainnya balik ke belakang tanpa melihat temannya yang berada di depan. Nah, setelah mengambil kertas tersebut, ibu berikan kesempatan untuk menghafal kalimat yang ada pada kertasnya. Setelah menghafal, orang pertama akan menyampaikan kalimat itu ke orang kedua. Orang kedua menyampaikan kalimat itu ke orang ketiga, dan begitu seterusnya hingga sampai di orang kelima. Nah, orang kelima ini akan menyampaikan kalimat yang disampaikan oleh orang keempat. Setelah itu dicocokkan dengan kalimat yang disampaikan orang pertama. Nah, jika itu berhasil, berarti kalianlah kelompok yang pemenang. Tujuan dari ibu mengadakan games ini agar kalian itu adanya kerjasama antara satu sama lain dan melatih bagaimana daya ingat kalian serta mampu meningkatkan rasa semangat kalian.